Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku semuanya. Nah, kami ini dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan sebuah tema fikih perbandingan dalam toharo rukun wudhu. Nah, untuk makalah dan PPT sudah kami share di Google Classroom. Yang terhormat Bapak Muhammad Khairi Ridwan MHI selaku dosen pengampu mata kuliah fikih perbandingan, dan tak lupa pula teman-teman yang sangat berbahagia. Inilah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Saudara Muhammad Sohibul Muslihin absen 5. Yang kedua ada Saudari Nikmatus Solihah absen 15. Yang ketiga ada saya sendiri Ikhwan Saifuddin absen 25. Dan yang terakhir ada Saudari Rina Awalun Ni'matuddin dengan absen 35. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri yang pertama untuk menjelaskan. A. Rukun wudhu dalam perspektif 4 mazhab. Dalam merumuskan fardu wudhu, setiap mazhab memiliki perbedaan dalam jumlah ataupun urutannya. Yang pertama, menurut ulama mazhab Hanafi, jumlah fardu wudhu itu ada 4, yaitu yang pertama, membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan hingga siku, menyapu seperempat bagian kepala, dan membasuh 2 kaki hingga mata kaki. Hal tersebut didasarkan atas Quran Surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu. Kemudian, menurut ulama mazhab Maliki, jumlah fardu wudhu itu ada 7, yaitu yang pertama niat, membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan hingga siku, menyapu seluruh bagian kepala, kemudian membasuh 2 kaki hingga mata kaki, kemudian segera atau muwalat, dan terakhir menggosok-gosok anggota yang dibasuh. Hal tersebut didasarkan atas Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian pendapat yang ketiga, menurut ulama mazhab Syafi'i, jumlah fardu wudhu itu ada 6 hal, yaitu yang pertama diawali dengan niat, kemudian dilanjutkan membasuh muka, kemudian membasuh 2 tangan hingga siku, menyapu sebagian kepala, kemudian membasuh 2 kaki hingga mata kaki, dan terakhir tertib. Kemudian pendapat yang keempat menurut mazhab Hambali, bahwa jumlah fardu wudhu itu ada 6, yaitu yang pertama membasuh muka, kemudian membasuh 2 tangan hingga siku, kemudian menyapu seluruh bagian kepala, kemudian membasuh 2 kaki hingga mata kaki, yang tertib atau berurutan, dan terakhir muwalat atau bersegera. Hal tersebut seperti halnya ulama mazhab Hanafi, didasarkan atas Quran Surat Al-Maidah ayat 6. B. Eksistensi niat dalam praktek wudhu. Niat adalah sengaja melakukan sesuatu, atau dalam bahasa Jawa bisa dijelaskan bahwa niat itu merupakan krenteke hati atau keinginan hati untuk melakukan suatu hal. Setiap orang telah sengaja melakukan sesuatu perbuatan, maka ia sudah dianggap berniat untuk mengerjakan perbuatan tersebut. Dalam perspektif 4 mazhab, hal tersebut memiliki perbedaan, di mana Imam Hanafi dan Imam Hambali
tidak menyertakan niat dalam fardu wudhu. Dengan dasar Quran Surat Al-Maidah ayat 6 yang menjelaskan bahwa wudhu itu diawali dengan membasuh wajah. Kemudian menurut mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i, mereka menyertakan niat dalam fardu wudhu. Hal tersebut didasarkan atas Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. C. Urgensi dan status tadlik. Pendapat pertama yang mengatakan tadlik merupakan rukun wudhu. Pendapat ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki yang diriwayatkan oleh At-Tamanzi dan Abu Aliyah dari tabi'in. Dan riwayat lain juga dari mazhab Maliki mewajibkan tadlik apabila air tidak sampai ke anggota wudhu. Pendapat kedua yang mengatakan tadlik bukan termasuk rukun wudhu dan hanya merupakan sunat saja. Yang berpendapat demikian ialah sebagian besar fuqaha atau jumhur. Selanjutnya pada al-mu'alah, yaitu sambung menyambung dengan mensucikan anggota wudhu berikutnya sebelum keringnya anggota wudhu, sebelumnya dengan keseimbangan cuaca, waktu, tempat, dan anggota wudhu tanpa ada halangan. Atau lebih mudahnya lagi, al-mu'alah adalah membasuh secara berurutan dan berkelanjutan tanpa adanya jeda antara anggota tubuh untuk berwudhu yang satu dengan anggota tubuh yang lainnya atau berikutnya. Mengenai hukum al-mu'alah dari kalangan mazhab Hanafi, Sufyan ats-Tsauri, Ahmad dalam riwayat yang lain, dan Imam Syafi'i dalam qaul jadid, kesinambungan dalam wudhu hukumnya sunnah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan membasuh dan tidak mewajibkan kesinambungan di dalamnya. Juga yang perlu diketahui bahwa mu'alah adalah syarat sahnya berwudhu. Ketiadaan mu'alah menyebabkan tidak adanya keabsahan wudhu, juga adanya mu'alah tidak mengharuskan adanya wudhu. Dalil dan unsur wudhu yang diperselisihkan. 1. Quran Surah Al-Maidah ayat 6 mendasari tidak menyertakannya dalam rukun wudhu. 2. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 mendasari adanya niat dalam rukun wudhu. Hadis 1 yang artinya bahwa Nabi SAW menyelat-nyelati anggota wudhunya. Hadis riwayat dari Abdullah bin Zaid mendasari adanya tadlik dalam rukun wudhu. 2 artinya kemudian beliau siram ke seluruh tubuhnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah mendasari tadlik bukan termasuk dalam rukun wudhu. 3 yang artinya kemudian beliau tumpahkan ke tubuhnya. Dalam hadis riwayat Jamaah dari Maimunah mendasari tadlik bukan termasuk dalam rukun wudhu. 4 artinya sesungguhnya cukup bagimu bahwa kau pukulkan 3 kali pukulan pada kepalamu, kemudian kau tumpahkan air pada tubuhmu, maka dengan demikian jadilah kau suci. Hadis riwayat Jamaah melainkan Bukhari dari Ummu Salmah mendasari tadlik bukan termasuk dalam rukun wudhu. Hikmah wudhu. Hikmah wudhu yang pertama memelihara kesehatan jasmani agar senantiasa segar dan sehat. 2. Memelihara pikiran dan akal. 3. Menghapus dosa-dosa kecil. 4. Hilangnya dosa dari anggota-anggota wudhu. 5. Dosanya terampuni. 6. Mengampuni dosa dan meninggikan derajat. 7. Membimbing menuju telaga surga. 8. Disediakan 8 pintu surga. Nah, itulah tadi sesi pemaparan materi dari kelompok kami yang bertemakan fikih perbandingan dalam toharoh rukun wudhu. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, jangan lupa sesi tanya jawab YGY.